Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya melanjutkan mata kuliah profesi pendidikan ya. Jadi untuk pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang profesionalisme pendidikan atau kita sampai ke ruang lingkup profesi lah ya. Nah di situ disampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana hmm, prinsip profesionalisme terhadap guru itu dapat dilaksanakan dan dia harus mempunyai atau memiliki apa saja. Nah, itu kemarin sudah saya sampaikan dan memang profesionalisme pendidikan itu sendiri adalah seperti apa kemarin sudah saya sampaikan. Dan nanti mohon dipelajari bagi kawan-kawan dan bisa didampingi dengan e-book ya, e-book yang sudah saya sampaikan ke kawan-kawan. Nah itu sebagai pendamping perkuliahan untuk dibaca-baca, semoga bisa memberikan informasi penguatan materi untuk profesi pendidikan lebih baik lagi. Baik, saya lanjutkan. Next di sini saya akan membicarakan masalah hambatan meningkatkan keprofesionalan guru ya. Jadi kawan-kawan nanti untuk sesi pertemuan ini tetap masih memahami tentang materi yang saya sampaikan dan saya belum bisa memberikan tugas karena saya harus melihat atau melihat situasi dari kawan-kawan di daerah dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, jadi untuk mencapai sebuah keprofesionalan itu memang membutuhkan ya aspek yang cukup lumayan banyak ya. Kalau kita sudah bicara profesional berarti kita ideal gitu. Guru itu sudah dianggap ideal, sudah perfect ya kalau istilahnya perfect ya. Nah, untuk mencapai perfect itu sendiri ada beberapa fase yang harus kita kita lalui gitu ya. Yang pertama di sini kawan-kawan harus pahami bahwa kualifikasi dan latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan bidang tugas. Nah, ini menjadi hambatan kalau seorang guru yang dia punya kompetensi, misalkan di sini bahasa Indonesia, sejarah, geografi dan sebagainya. Ya, dia diwajibkan memang harus ngajar mata pelajaran sesuai bidang tersebut. Kalau dari awal sudah bidang kompetensinya udah nggak sesuai, itu sudah tidak bisa. Bagaimana nanti dia diusulkan untuk mengurus sertifikasi guru kalau memang kualifikasi dari latar belakangnya sendiri saja tidak sesuai dengan bidang tugas yang dia emban atau dia laksanakan atau yang menjadi amanah dari sekolah itu. Walaupun sekolah kadang memberikan kebijakan udah ini gurunya nggak ada mata pelajaran ini kamu ngajar dulu ini gitu, saya minta tolong. Nah, hasil review, jadi hasil peningkatan kapasitas atau peningkatan kualitas dari guru tersebut, walau karena tidak sesuai dengan kompetensinya, itu tidak bisa dimanfaatkan untuk ngurus ataupun untuk meningkatkan ini jenjang keprofesionalan. Misalkan tidak bisa untuk mengurus sertifikasi guru, tidak bisa untuk meningkatkan kompetensi dan sebagainya. Karena apa? Bidang yang di ampuh sudah tidak sesuai. Padahal ke depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah meningkatkan bagaimana guru dosen itu dianggap profesional bila dia sesuai dengan bidang keahlian yang dia laksanakan. Nah, selanjutnya dari kondisi latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan bidang studi, itu ternyata masih banyak guru di Indonesia yang kurang terpacu dan termotivasi untuk memberdayakan diri. Jadi di sini ternyata guru-guru kita itu banyak yang kurang termotivasi. Bagaimana dia itu menonjolkan jati dirinya seorang guru gitu ya. Karena apa? Banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi. Jadi yang pertama adalah karena rata-rata guru kita itu kalau sudah jadi guru itu udahlah, yang penting saya udah ngajar gitu.
tapi dia tidak mau mengembangkan profesionalisme dirinya. Jadi dia tidak mau belajar lagi, terus dia udahlah, yang penting saya udah diterima ASN, nanti ngajar ya udahlah sesuai dengan kemampuan saya, nggak bisa. Nah itulah menjadi menghambat bagaimana guru di Indonesia kurang terpacu. Nah selain itu yang mempengaruhi lagi adalah faktor dari kebijakan. Misalkan lah saya jadi guru honorer, gaji saya cuma segini. Nah finansial itu menentukan sekali, atau menentukan banget bagaimana permasalahan-permasalahan atau kondisi guru yang ada di Indonesia itu ya stagnan. Jadi stagnan tuh ngapain saya harus belajar lagi, toh gaji saya cuma segini dan sebagainya. Nah ini yang menjadi kendala, makanya faktor kebijakan di sebuah sekolah dari sisi pemerintahan itu juga harus harus kita perhatikan, dan apabila tidak sesuai ya segera kita kita bangun komunikasi melalui asosiasi. Biasanya kalau kita di keguruan asosiasinya di PGRI misalkan gitu, Ikatan Guru Indonesia misalkan, terus ikatan atau asosiasi guru honorer seluruh Indonesia, asosiasi guru swasta Indonesia, banyak sekali. Nah itu adalah wadah yang bisa menjembatani bagaimana sebuah kebijakan itu bisa kita sampaikan secara real atau secara akademis, supaya ada kebijakan yang bisa pro kepada guru dan tidak memberatkan kepada guru, karena guru merupakan pahlawan tanpa tanda dan jasa ya. Nah, terus selanjutnya tidak memiliki kompetensi yang diperlukan ya sesuai bidang tugas. Guru profesional seharusnya memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogis, kognitif, personality, dan sosial. Nah, kompetensi seorang guru itu tidak hanya dimiliki di saat dia ngajar. Rata-rata guru ngajar pas waktu awal, wah dia idealisnya luar biasa, sakleknya luar biasa misalkan. Tapi sudah berjalan dari beberapa tahun dan sebagainya, dia sudah menjadi guru, ternyata kendor juga untuk peningkatan kompetensi profesionalnya. Bagaimana secara personality misalkan. Nah, karakternya itu semakin berubah dan semakin longgar misalkan. Terus secara pedagogis, secara kognitif, bagaimana dia secara kompetensi itu juga mengalami perubahan, jadi tidak konsisten. Nah, kompetensi ini harus dimiliki supaya peningkatan profesional guru bisa lebih baik. Masih sangat banyak guru Indonesia yang kurang terpacu, tergerak secara pribadi untuk mengembangkan profesional mereka sebagai guru. Ya jelas saja tidak terpacu karena permasalahan tadi yang saya sampaikan di depan, kondisi guru dan misalkan tentang finansial, kebijakan itu masih melekat, belum bisa dilepaskan begitu saja. Penghasilan tidak ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Nah ini sebenarnya nyambung ya apa yang saya sampaikan tadi. Ternyata penghasilan atau finansial ini mempengaruhi dan sangat mempengaruhi bagaimana guru itu bisa profesional kerjanya atau enggak. Persoalan rambu-rambu atau acuan pelaksanaan arah kebijakan pendidikan, paradigma sistem, ini intinya apa? Kebijakan pemerintah atau kebijakan pihak sekolah dan lain sebagainya yang menaungi di bidang pendidikan itu ternyata belum sepenuhnya memberikan kontribusi yang lebih kepada tenaga pendidik, baik itu guru maupun dosen, apalagi di perguruan tinggi swasta. Kalau perguruan tinggi swasta dengan yayasan yang besar, saya kira akan lebih bagus dan lebih profesional, saya kira ya. Malah kadang di perguruan tinggi di sekolah-sekolah yang di bawah naungan pemerintah banyak juga yang kecolongan, ternyata belum bisa melaksanakan tingkat keprofesionalan dengan begitu maksimal. Kurangnya kesempatan untuk mengembangkan profesi secara berkelanjutan. Banyak guru yang terjebak pada rutinitas. Jadi kurang kesempatan ini mengembangkan profesi adalah, jadi sebenarnya kita itu kan guru, kalau sekarang itu pengakuan guru itu dia harus tersertifikasi ya, itu jelas. Terus sebelum sertifikasi guru dia harus mengikuti pelatihan-pelatihan, kalau dulu namanya PLPG, kalau sekarang namanya PPG. Nah
untuk kita ikut PPG itu kita juga menyesuaikan dari sebuah perguruan tinggi, dia menjadwalkan kapan melaksanakan PPG. Belum lagi kita diberikan jatah dari sekolah untuk bisa mengikuti. Belum lagi biaya untuk PPG ini kadang bisa ditanggung sendiri, kadang ditanggung oleh pemerintah, dan mekanismenya itu tidak semua guru yang sudah mengajar itu bisa melaksanakan itu. Karena apa? Terbentur mungkin dengan biaya yang cukup tinggi, proses dan mekanismenya yang cukup lama. Karena kita memerlukan PPG, kita memerlukan waktu misalkan 1 tahun untuk belajar lagi gitu ya. Nah, ini faktor kebijakan tadi yang memang mempengaruhi bagaimana kesempatan untuk mengembangkan keprofesian ini masih sangat kurang. Terus yang selanjutnya adalah kurangnya guru juga mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah, misalkan seperti seminar nasional, eh, coaching klinik atau pelatihan penulisan jurnal untuk mengembangkan kompetensi guru dalam menunjang sertifikasi dan sebagainya. Nah, ini masih rendah karena ada beberapa dan minat guru dalam menulis itu juga nggak semuanya gitu ya. Maksudnya masih banyak yang lebih rendah daripada yang semangat untuk menulis. Padahal secara kompetensi untuk meningkatkan keprofesionalismenya itu harus gemar menulis, menghasilkan sebuah karya entah buku ataupun jurnal ilmiah. Terus semakin cepatnya perkembangan teknologi sehingga menuntut guru lebih proaktif terhadap perkembangan tersebut. Sekarang guru itu banyak. Selain guru banyak, tidak semua guru itu tanggap terhadap teknologi. Nah, gitu. Di saat guru itu tanggap dengan teknologi, ternyata fasilitas kurang mumpuni. Persebaran sekolah yang ada di Indonesia itu tidak semuanya memfasilitasi media-media kemaksimalan untuk internet. Walaupun ujian SMA, SMK pada waktu belum lama ini memanfaatkan internet, ternyata banyak kendala juga di daerah, banyak sinyal-sinyal yang kurang bagus. Dan ke depan ada informasi bahwa dari kementerian memang tahun 2021 itu ujian nasional sudah dihentikan. Apalagi 2020 ini ternyata dari Covid juga sudah dihentikan, digantikan ujian sekolah. Nah, ini sebuah paradigma perubahan dan mekanisme yang memang kadang guru harus siap untuk menanggapi itu. Tetapi dari pengambil kebijakan itu juga harus memang benar-benar cermat untuk mengambil sebuah keputusan. Karena apa? Yang di lapangan adalah guru. Tentunya kendala-kendala itu banyak dihadapi oleh guru tersebut. Makanya kalau merubah kebijakan ya nanti juga harus diperhatikan mana sisi positif dan negatifnya. Dampak lah, terutama seperti itu. Ya, semakin masalah teknologi ini guru memang harus ada sebuah ini ya, peningkatan kompetensi ya. Jadi untuk meningkatkan kompetensi guru, apalagi kita nggak harus kok guru TIK gitu ya, guru bahasa Indonesia, guru bidang lain itu juga harus tanggap teknologi. Kita lihat segmen pasarnya adalah siswa kita itu sekarang sudah menggeluti teknologi seperti apa. Misalkan anak-anak kita atau siswa kita nanti dia sudah lihai memanfaatkan smartphone-nya untuk media komunikasi. Nah, kenapa kita tidak untuk guru bisa memanfaatkan itu dan menjadi bagian smartphone-nya siswa itu bagian dari sebuah edukasi yang bisa mengembangkan kompetensi secara berkala. Nah, itu penting. Nah, itu yang kita harus miliki dan supaya tidak gagap terhadap teknologi. Karena mau nggak mau secara konvensional udah ditinggalkan oleh siswa kita dan banyak. Dia pasti bicara bosannya, bicara ngantuknya, bicara tidur di kelasnya karena mendengarkan ceramah guru dari jam pertama sampai jam ketiga. Repot juga nanti. Nah, itu adalah variasi ya. Variasi mengajar, segmentasinya adalah inovasi. Jadi inovasi dengan pemanfaatan media. Kalau di sekolah itu sudah disediakan media yang cukup ya, saya kira untuk dimanfaatkan gitu, jangan dianggurin. Terus selanjutnya masih cukup banyak guru Indonesia baik bertugas di SD sampai SMA itu tidak berlatar belakang pendidikan sesuai dengan ketentuan bidang studi yang dibinanya. Ini terjadi ya. Mungkin kawan-kawan kalau di daerah juga mengalami hal yang sama. Guru-guru yang memang diperbantukan dan tolong Pak, selain Bapak di bidang studi bahasa Indonesia, Bapak juga ngajar pendidikan agama, Bapak juga ngajar olahraga. Waduh,
Ini yang bikin jadi masalah gitu ya. Dan kita nggak bisa menyalahkan pihak sekolah juga gitu ya, karena faktor kebutuhan guru juga ditentukan. Misalkan kalau sekolah negeri itu adalah penyebaran dari eh, permintaan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat atau provinsi. Kalau sekarang SMA pemerintah provinsi. Di lain sisi mungkin banyak yang sudah terpenuhinya adalah malah sekolah-sekolah yang di bawah naungan yayasan. Misalkan yayasan-yayasan yang sudah memiliki cukup materi untuk peningkatan kemajuan sekolah tersebut. Nah, jadi yayasan-yayasan besar itu kadang sudah menyesuaikan, tapi kalau sekolah-sekolah yang masih di dalam, di perbatasan dan sebagainya, saya yakin masih banyak mengalami kondisi yang seperti itu. Karena setiap tahun ya, saya itu mengunjungi sekolah-sekolah dan ternyata khususnya di perbatasan banyak guru yang memang udahlah, daripada nggak ada, kamu bidangnya ini, kamu ngajar ini, waduh. Nah ini terjadi gitu ya. Pak, ini salah siapa Pak gitu ya. Jadi bukan salah kita yang ngajar gitu. Sebuah mekanisme yang di dunia pendidikan ini masih belum belum mampu mengakomodir dengan sebaran sekolah yang ada di Indonesia dengan karakteristik budaya yang berbeda-beda, dan rata-rata guru itu pengennya ngajarnya di kota gitu, bukan hanya di desa. Makanya peran kawan-kawan sebagai mahasiswa yang mungkin sebagian besar berasal dari kabupaten kota, dari daerahnya masing-masing, kalau saran saya jangan sampai sekolah-sekolah yang ada di situ itu yang ngisi pendatang, tapi dari kawan-kawan sendiri yang ngisi. Karena mau nggak mau kawan-kawan akan benar-benar mengabdi sesuai dengan tingkat profesional dan tingkat pengabdian yang cukup tinggi karena di daerahnya sendiri, dan dia nggak akan pergi lagi karena dia dari lahir sudah ada di situ. Itu akan lebih bagus dalam peningkatan kompetensi. Nah ini terjadi ya tadi ya, guru yang bertugas itu belum sesuai dengan bidang keilmuan. Lalu kesempatan guru yang sangat terbatas dalam mengembangkan kemampuannya. Guru ternyata sangat terbatas sekali dalam mengembangkan kemampuan. Ini dipengaruhi oleh apa sih sebenarnya? Sebenarnya ini continue ya. Ini saya sampaikan di depan tadi. Guru itu kalau sudah masuk di zona nyaman, misalkan diterima di PNS gitu ya, atau ASN, itu contohnya guru guru ASN, itu dia sudah merasa bahwasanya udahlah, mau ngapain lagi, udahlah nanti itu dipikir belakangan. Ini yang menjadi permasalahan kenapa sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu terkendala dan bermasalah. Karena apa? Salah satunya adalah faktor tenaga pendidiknya yang memang belum memiliki semangat juang dalam memperjuangkan bagaimana peserta didik itu benar-benar bisa berprestasi dan mandiri gitu ya. Kadang guru banyak keluhannya, siswa saya nggak bisa, udahlah biarin aja dan sebagainya. Nah pesan saya kepada kawan-kawan yang ada di yang saya ajar saat ini, tolong jangan sampai melaksanakan aktivitas seorang guru seperti itu. Kalau sudah dianggap dan diterima menjadi suatu zona yang nyaman, tapi kawan-kawan punya tanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi, mencari sumber permasalahan yang ada pada siswa, bagaimana menyelesaikannya, dan bagaimana meningkatkan, khususnya meningkatkan kompetensi keilmuan siswa itu sendiri. Itu yang memang harus dikuatkan. Terus selanjutnya masih banyak guru Indonesia yang memiliki kompetensi rendah dan memprihatinkan, luar biasa. Misalkan kompetensi rendah ini apa? Guru ini yang belum memiliki kualifikasi, misalkan yang tersertifikasi itu di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan yang sudah tersertifikasi. Guru yang sudah mengikuti program PPG itu lebih sedikit dibandingkan yang belum mengikuti. Itu terkendala banyak faktor yang tadi saya sampaikan, gak saya ulang lagi. Dan ini ternyata menimbulkan permasalahan dari peningkatan kompetensi sumber daya manusia peserta didiknya dan generasi yang akan datang. Jadi sentralistik nanti. Sentralistiknya apa? Sekolah yang memang dia aksesnya sangat bagus dan terfasilitasi semuanya, gurunya juga kesejahteraannya terakomodir dengan baik, ternyata lebih baik dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang memang keterbatasan
akses, keterbatasan sarana prasarana dan sebagainya. Akhirnya gurunya mau memperjuangkan pun agak susah dan menghambat. Akhirnya SDM-nya lebih rendah dibandingkan dengan sekolah yang memiliki kapasitas fasilitas yang lebih mumpuni. Ini terjadi, dan tingkat kesejahteraan guru itu masih rendah. Ini juga mempengaruhi. Jadi gajinya guru rendah ternyata mempengaruhi si siswanya hasilnya juga kurang bagus dan kurang memuaskan. Selanjutnya di sini sistem selama ini digunakan oleh guru masih monoton, sehingga berpengaruh terhadap pola pikir siswa. Ingat ya, kita di profesi pendidikan ya, itu kita bicara bidang kompetensi. Kalau kawan-kawan itu saat ini dilatih untuk menjadi seorang tenaga pengajar, minimal guru, dan nanti insya Allah dosen gitu ya, kawan-kawan harus bisa membuka wacana kepada peserta didik kita tentang bagaimana berpikir visioner atau maju. Nah, terus yang selanjutnya punya semangat juang untuk memperjuangkan bagaimana membangun sebuah motivasi, meningkatkan kode etik siswa, meningkatkan kemampuan siswa, meningkatkan semangat siswa, supaya mindset atau pola pikir siswa itu terakomodir dan bisa lebih bagus dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ini tanggung jawab yang sering harus dilaksanakan oleh guru, tetapi ternyata banyak guru yang gagal untuk melaksanakan ini. Keterbatasan itu juga kita harus pesankan kepada orang tua siswa dalam mendampingi anak didiknya atau anaknya di rumah untuk meningkatkan kemampuan dalam meniti ilmu. Karena porsi guru itu memang orang tua di sekolah, tetapi porsi untuk jam pertemuannya tidak sebanding dan sebanyak di rumah. Akses lingkungan, akses fasilitas itu juga menentukan sekali. Terutama kondisi lingkungan. Kita bicara lingkungan masyarakat yang ada sekarang, kalau kita tidak berhati-hati itu luar biasa. Banyak siswa yang terjerumus. Di Kalimantan Barat, mohon maaf, ternyata tingkat putus sekolah itu cukup tinggi, stunting juga lumayan, dan yang mencengangkan adalah pernikahan dini, jadi atau pernikahan muda, yang itu mempengaruhi bagaimana siswa untuk meraih cita-citanya itu terkendala dan ya tidak bisa tercapai, dan akhirnya SDM atau mindset siswa masyarakatnya udahlah, yang penting nanti nikah dulu, yang penting nanti urusan belakangan lah kalau masalah pendidikan dan sebagainya. Inilah kadang yang mempengaruhi kita. Bagaimana kawan-kawan ini menjadi seorang generasi penerus, ya harusnya, dan kami harapkan bisa memberikan contoh leadership yang bagus. Apabila gurunya profesional kerjanya, saya yakin sumber daya manusianya juga tidak akan jelek-jelek amat kok. Jadi seperti itu. Nah, fungsi kita belajar, fungsi kita kuliah adalah membangun sebuah paradigma baru, bagaimana sebuah sistem di dunia pendidikan itu bisa kita akomodir dan bisa kita telaah, kita rubah sesuai dengan niat dan kapasitas kemampuan kita. Jangan pernah berhenti untuk semangat menjadi seorang tenaga pengajar. Apapun yang terjadi, apabila kawan-kawan serius untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik, ikhlas, insya Allah hasilnya untuk meningkatkan kompetensi siswanya juga akan lebih baik. Dan mungkin kita mencoba bahwasannya go public ya, Kalbar ini saat ini untuk peningkatan kapasitas pendidikan itu cukup kurang sekali, dan peningkatan kapasitas untuk sumber daya manusia cukup kurang. Nah, bagaimana ke depan, satu dekade ke depan, yang diampu oleh kawan-kawan brilian seperti yang saya ajar di kelas bahasa Indonesia ini juga bisa membangun sebuah kompetensi yang memang lebih bagus, lebih tersistem, menjadi guru punya dokumen lengkap, terus punya track record perjalanan mengajar yang bagus, arsip yang bagus, dan peningkatan kompetensi yang berjenjang, berkala, dan membangun sebuah jejaring komunikasi antar guru untuk membicarakan
bagaimana meningkatkan sebuah kompetensi dan membicarakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi seorang guru, dan tentunya kawan-kawan tetap berjuang bagaimana seorang guru itu mendapatkan kehidupan dan pendapatan yang layak demi menunjang semangat, juang, dan profesional guru itu sendiri. Dan itu tidak bisa dipungkiri dan kawan-kawan harus tetap melaksanakan itu. Nah, jadi poin-poin hambatan ini menurut saya kawan-kawan harus bisa baca lagi dan telaah. Nanti akan saya share di uh, kuliah daring kita untuk hari ini. Mungkin nggak saya tambahkan slide lagi karena kita membahas hambatan ini udah luar biasa. Mungkin minggu depan saya akan membahas tentang upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru. Sekedar evaluasi tadi yang sudah saya sampaikan di terakhir, tolong ini kawan-kawan pahami benar. Kalau dosen nggak memberikan tugas bukan dalam artian mahasiswa itu bebas dari tugas. Apa yang saya sampaikan ini menjadi tanggung jawab moral bagi kawan-kawan, sehingga kawan-kawan punya tanggung jawab kepada saya bagaimana kawan-kawan paham tentang materi yang sudah saya sampaikan. Ini akan dibuktikan dengan nanti ujian dan sebagainya. Dan ini yang mungkin menjadi acuan oleh saya, dan kawan-kawan punya tugas ya. Tugasnya adalah bagaimana memahami materi yang sudah saya sampaikan dan dibaca lagi e-booknya yang sudah saya share ke kawan-kawan kemarin. Jangan lengah walaupun kawan-kawan kuliah dari rumah, tetapi tetap harus belajar dan tetap rajin belajar. Dan ke depan next ya, untuk pertemuan di part 3 itu upaya-upaya meningkatkan profesionalisme guru. Dan setelah ini akan saya share, silahkan kawan-kawan nanti melihat dan membacanya. Bagi kawan-kawan yang kesulitan untuk melihat di kuliah daring, misalkan ini saya upload di YouTube, kawan-kawan kesusahan memakan kuota dan sebagainya, kalau memang belum sempat untuk membuka ini, nanti slide-nya akan juga saya kirimkan. Tetapi format slide yang akan saya kirimkan ya cukup slide yang saya sampaikan hari ini, dan next nanti besok akan saya tambahkan lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Dan saya pesan ke kawan-kawan, ada titipan dari kampus untuk tetap menjaga kesehatan. Dan bagi kawan-kawan yang belum daftar ulang, belum ngisi KRS online, silahkan segera untuk melaksanakan, karena hari apabila terlambat itu akan mempengaruhi, dan sistem itu sudah tidak bisa diganggu gugat lagi karena terintegrasi dengan sistem yang ada di kementerian. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.